I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Safitri dengan NPM 20 2384 20 402. Hai semua, perkenalkan nama saya Yohana Fibriani Dero, NPM 2023 84 20 4008. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Diki Suwandrawindu dengan NPM 2023 84 20 4013. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Arnila Putri dengan NPM 2023 8420 4001. Halo, perkenalkan nama saya Wilhelmina Wijawana Oce, NPM 2023 84 20 406. Perkenalkan, nama saya Devi Alexander Sakalawan, NPM 2023 84 20 4017. Perkenalkan, saya Ilviana Manda dengan NPM 2023 84 20 4004. Halo, perkenalkan nama saya Berta Iqbawati, NPM 2023 84 20 4003. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hukum dasar kimia. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis hukum dasar kimia, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian daripada hukum dasar kimia itu sendiri. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mencari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif, retakan, dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul, atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi kimia. Selanjutnya kita masuk pada hukum dasar kimia yang dimana terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum kelipatan perbandingan, yang keempat hukum perbandingan volume, yang kelima hipotesa Avogadro, yang keenam hukum distribusi energi, yang ketujuh ada hukum keseimbangan kimia, yang kedelapan ada hukum oktav Newlands, yang kesembilan hukum periodik, yang kesepuluh hukum elektrolisis Faraday, dan yang kesebelas hukum Henry. Anthony Laurent Lavoisier, ilmuwan yang melakukan dan mengamati percobaan dan mengungkapkan bahwa massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Dalam reaksi kimia, massa bersifat kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Joseph Louis Proust, seorang ilmuwan, mengemukakan sifat penting dari senyawa, yaitu perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama, dari manapun asalnya, akan memiliki perbandingan massa unsur yang sama. John Dalton mengemukakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika salah satu unsur menyusunnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam satu senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa adalah CO dan CO2. PCl3. Hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac. Pada tekanan dan suhu yang sama, PT perbandingan volume, gas-gas reaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Percobaan sederhana yang dilakukan menghasilkan perbandingan volume hidrogen, oksigen, uap, air adalah 2:1:2. Nampak bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa. Pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi
reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Hipotesa Avogadro. Amadeo Avogadro mengungkapkan hasil penelitiannya dengan kesimpulan jika gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, akan memiliki jumlah molul yang sama. Contoh, pada reaksi pembentukan air. Hukum distribusi energi atau hukum Hess. Total perubahan energi dalam suatu reaksi kimia adalah konstan terlepas dari cara reaksi tersebut berlangsung. Hukum keseimbangan kimia. Hukum Leclerc. Jika suatu sistem pada keseimbangan terganggu oleh perubahan kondisi tertentu, sistem akan menyesuaikan diri untuk mengatasi gangguan tersebut dan mencapai keseimbangan baru. Hukum Octave Newlands. Elemen-elemen kimia menunjukkan pola berulangan sifat-sifat mereka setiap 8 menit. Kemudian hukum periodik atau hukum Mendeley yang berbunyi elemen-elemen kimia dapat diatur dalam urutan berdasarkan massa atomnya, sehingga sifat-sifat kimia mereka memiliki pola yang berulang. Kemudian hukum elektrolisis Faraday yang berbunyi massa zat yang terendap atau terurai selama elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dilewatkan dan massa jenis zat tersebut konstan terlepas dari cara reaksi tersebut berlangsung. Hukum kimia dasar yang terakhir yaitu hukum Henry. Hukum Henry adalah hukum yang konsentrasi gas dalam larutan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Selanjutnya ada contoh-contoh hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, yang dimana contohnya adalah reaksi pembakaran dan juga ketika kita sedang memasak. Karena Antonio menyatakan bahwa massa tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Contoh dari hukum perbandingan tetap dalam kehidupan sehari-hari adalah garam las dan reaksi elektrolisis. Karena Proust menyatakan bahwa perbandingan antara dua senyawa itu pasti sederhana dan tetap. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan. Contoh dari hukum ini adalah menghela nafas dan amonia. Karena menurut Dalton, sebuah unsur dapat menyusun lebih dari satu senyawa. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Contoh dari hukum ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pembakaran oksigen untuk menghasilkan air dan juga tabung pemadam kebakaran. Karena ia mengemukakan bahwa saat kondisi ideal reaksi kimia tidak akan pernah bisa mengubah volume senyawa. Yang kelima, hipotesa Avogadro. Contoh dari hukum ini adalah tabung oksigen. Karena ia mengemukakan bahwa pada suhu maupun tekanan konsisten, volume dan molekul tidak berubah. Yang keenam, hukum distribusi energi. Contoh dari hukum ini adalah reaksi pembakaran metana. Metana adalah gas alam yang digunakan sebagai bahan bakar. Karena hukum Hess mengemukakan bahwa jumlah energi yang dikeluarkan atau diaborsi selama reaksi kimia sama setelah terlepas dari rute reaksi kimia yang diambil. Yang ketujuh, hukum kesetimbangan kimia. Contoh dari hukum ini adalah kondisi di mana suatu reatan dan produk dalam suatu reaksi memiliki jumlah mol yang sama. Karena perubahan kesetimbangan menyebabkan posisi kesetimbangan bergeser melalui perubahan tersebut. Yang kedelapan, hukum Octave Newlands. Contoh dari hukum ini adalah litium, karena ia termasuk ke dalam barisan unsur Newlands yaitu Li, Be, B, C, N, O, F, dan Na. Dan litium adalah unsur yang pertama dalam barisan unsur Newlands. Yang kesembilan, hukum periodik. Contoh dari hukum periodik adalah tabel periodik,
yang dimana semua unsur-unsur kimia diatur dalam urutan berdasarkan massa atomnya, seperti yang ada di bawah ini. Yang ke-10, hukum elektrolisis Faraday. Contohnya adalah pada proses pemurnian logam kotor yang dimana dilakukan dengan cara elektrolisis. Yang terakhir, hukum Henry. Contoh hukum ini adalah pada pelarutan oksigen dan nitrogen yang tergantung pada kedalaman di dalam darah penyelam bawah laut yang berubah selama dekompresi, karena jumlah gas yang terlarut sebanding dengan tekanan parsial dalam fase gas.